Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Ren Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Kita akan bercerita atau berbicara berkaitan dengan pekerjaan di Korea Selatan. Pasti penasaran banget kan, pengen tahu apa aja sih yang bakal kita dapetin atau kita temui ketika kita nanti bekerja di Korea Selatan. Langsung dari narasumbernya. Mungkin kita langsung ke narasumber kita, boleh kenalan dulu dengan Pak siapa? Siap, saya dengan Pak Anton, jadi founder Komihwa Indonesia. Founder Kominwa Indonesia. Iya, Wah, betul. Kominwa, apa itu Kominwa? Komihwa adalah lembaga kursus bahasa Korea yang menjembatani kawan-kawan untuk bisa mencari kerja di Korea Selatan dan bisa mungkin lebih daripada mencari kerja ya. Ada anak-anak yang pengen kuliah atau ada anak-anak yang pengen sementara ini tinggal di Korea bisa kita jembatani. Wah, berarti bukan hanya bekerja tapi juga kuliah atau mungkin ingin tinggal. Tuh. Luar biasa banget, saya boleh gabung nggak nih? Boleh. Wah, Siap. ini pasti kalian penasaran kan kira-kira apa aja nih yang bakal disampaikan nih sama Pak Anton ya? Siap. Terkait dengan apa sih prosedurnya supaya kita tuh bisa nanti bekerja di Korea Selatan, terus kemudian atau mungkin kita ingin kuliah di Korea Selatan atau juga mungkin ingin tinggal di sana. Betul. Iya, kira-kira nih kalau untuk kan ini berarti lembaga bahasa ya, Iya, lembaga betul. kursus bahasa, Iya, betul. bahasa Korea Selatan. Nah, ini selama ini yang kira-kira yang yang ikut ke lembaga ini orang-orang yang seperti apa nih? Orang-orang yang ingin bekerja ke Korea Selatan atau ada juga yang ingin kuliah? Jadi kalau yang sudah berjalan saat ini kurang lebih sekitar 98% itu teman-teman yang ingin kerja di sana. Bekerja. Iya. Dan 2% teman-teman yang ingin kuliah karena memang persentase untuk kita bisa kuliah di sana itu lebih sedikit karena persaingannya luar biasa ketat. Seperti itu. Jadi 98% ini teman-teman yang memang pengen bekerja Betul. dan yang 2% yang pengen kuliah. Iya. Nah, kalau untuk yang pengen bekerja sendiri kira-kira ada nggak sih persyaratan khusus nih untuk bekerja di Korea Selatan tuh apa aja gitu? Oh iya. Ini secara klasifikasi ya syarat untuk bisa kerja di sana itu yang pertama usia harus minimal 18 tahun, Minimal usia 18 tahun, maksimalnya 39. maksimal 39 tahun. Dia tidak ada riwayat penyakit berat atau menular, contohnya misalnya TBC, AIDS, sipilis, terus paru-paru dan lain sebagainya. Terus juga tidak buta warna. Terus secara dokumen dia sudah harus punya KTP, ijazah, KK, akte. Ya mungkin umum lah. Seperti itu. Jadi ya persyaratan-persyaratan umum seperti memang kebutuhan-kebutuhan kerjasama antar dua Untuk negara ya, iya seperti tuh. itu. Terus kemudian kalau yang untuk kuliah juga seperti itu? Atau mungkin Sama ada aja. persyaratan khusus karena mungkin nanti perguruan tinggi yang mau dituju punya persyaratan khusus atau mungkin Iya betul. Klasifikasi yang penting intinya anak-anak yang pengen kuliah di sana itu harus ada standar kompetensi kelulusan dari misalnya topik Korea atau yang berhubungan dengan unit kompetensi yang bisa meluluskan bahasa kita dan diakui oleh negara Korea. Seperti itu. oh gitu ya. Jadi ada memang satu unit yang memang dia meluluskan berkaitan Uji dengan kompetensi, bahasa ya, betul, kompetensi uji bahasa seperti kompetensi. itu. Terus kemudian kalau untuk ini kan banyak orang pengen kemudian kerja di Korea. Terus kira-kira bidang apa aja nih di Korea yang bisa orang Indonesia bekerja di sana? Bidang-bidang apa aja nih? Iya, untuk tahun ini kawan-kawan, jadi ada beberapa bidang yang baru yang bisa kita masukin. Yang pertama manufaktur, jadi di Manufaktur, pabrik. Yang kedua perhotelan. perhotelan, Iya. Terus berikutnya ada juga yang di restoran. Ada lagi di kurir, di kurir kurir, pengantar makanan. Ada lagi di perikanan. perikanan, Terus yang terakhir si building. Si building itu kerja di perkapalan. perkapalan. Iya tuh. Wah, luar biasa banget. Ini berarti kalau tadi dari persyaratan ini tidak ada klasifikasi khusus, dia harus lulusan ini nih untuk bekerja di hotel, dia harus memiliki kemampuan hotelier misalkan. Heeh. Nggak harus ya?
Jadi sebenarnya secara standar ya, keumuman teman-teman yang kerja di sana itu kategorinya non skill. Non skill. Ya, semua non skill. Hanya bagi kawan-kawan yang punya standar kompetensi tersendiri, itu mereka diutamakan untuk bisa di sana. Jadi secara ujian mereka dapat poin-poin lebih dibanding teman-teman yang tidak ada kompetensi untuk Kompetensinya. situ. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin berkeinginan nih bekerja di Korea Selatan atau mungkin berkuliah di Korea Selatan atau mungkin tinggal, nah itu tadi ya Betul. persyaratan-persyaratannya. Teman-teman bisa eh, ikut kelas bahasa Korea nih di Kominhua, terus kemudian nanti bisa lulus dengan eh, tadi itu ya apa namanya ada semacam ujian bahasanya ya, Uji uji kompetensinya. kompetensinya dan ini terbuka untuk siapapun ya, jadi non skill. Jadi Iya, sebenarnya bisa untuk siapapun gabung. Namun akan lebih diutamakan apabila kita punya kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di iya, Korea Selatan. Wah, betul. luar biasa banget. Jadi saya tertarik juga nih pengen ke Korea Selatan. Mhm. Dulu cita-cita saya pengen ke Korea Selatan juga ini, bekerja di sana. Widih, keren Kira-kira keren masih keren. bisa masuk nggak saya ini? Kayaknya janganlah Oh nanti jangan, kenapa? jangan. SMK Negeri 1 takut kehilangan Oh takut kehilangan aset ya ya? potensi aset yang Iya 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 penting, iya. Ini takut. saya memang berharga banget di Oh, sini itu ya. Nanti sih kalau nggak ada saya cocok. podcastnya nggak jalan. Nah, itu. Canda nggak jalan. Ruhnya di sini ruhnya. Iya. Terus kemudian kalau misalkan kita sudah Eh, bekerja di sana, nah kan tentunya kita akan mendapatkan gaji iya ya. Nah betul. kira-kira untuk gaji nih di Korea Selatan itu dengan bidang-bidang tadi itu gajinya berapa nih kira-kira? Nah, kebetulan ngomongin gaji nih, Nah ini menarik saya nih. senangnya di sini nih ya, di Eee, gaji. dari pertanggal 10 kemarin, 10 Juli. iya 10 10 Juli, Juli. itu pihak DPR-nya Korea atau MPR-nya Korea yang mengesahkan terkait gaji, itu ada kenaikan 1,9 dari tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin kurang lebih sekitar 2.060.000, tahun ini 2.190.000. Jadi kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 25 sampai 26 juta. 25 sampai 26 juta Yes, per bulan. per bulan basic, Bro. Wah, luar biasa banget. Itu Yes. belum termasuk lembur ya? Belum, Belum termasuk lembur? belum. Jadi keumuman Wah, rata-rata teman-teman yang ikut di sana, kerja di sana, kalau dihitung dengan lembur yang mungkin secara standar dia masuk mulai hari Senin sampai hari Jumat, terus per lembur dalam satu hari 2 jam, bisa sampai nerima di angka 32 sampai 36 juta. 32 sampai 36 juta. Yes. Wah, menarik sekali. Ini pasti teman-teman di rumah ini sangat tertarik banget nih ya. Iya, Per bulan bisa menghasilkan sampai angka 36 juta rupiah. Wow. betul. Terus kemudian untuk Niken kalau kita mau kerja ke Korea Selatan, tadi kan udah bicara tentang gajinya, terus kemudian kira-kira fasilitas atau apa sih yang bakal kita dapetin ketika kita di perusahaan itu? Apakah perusahaan itu menyediakan mes? Kalau mungkin kita di Indonesia kan tahu ya beberapa Iya, perusahaan betul. menyiapkan mes nih. Nah, kira-kira kalau di bidang-bidang tadi itu mungkin nggak ada juga mes-mes gitu? Atau ya di Korea Selatan kamu harus ngontrak rumah nih gitu? Mhm mhm. Jadi teman-teman, yang pengen kerja di sana, ini informasi sangat penting nih, pertanyaannya oke banget. Eee, Secara standar pekerjaan di sana itu kan, ada ruang namanya G2G, government to government. Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea itu bekerja sama untuk saling melengkapi, terkait bidang kerja. Nah, asiknya di sini nih asiknya, perusahaan Korea yang ingin mengambil pekerja dari Indonesia, syaratnya harus bisa memberi layanan yang pertama tempat tinggal, yang Hmm. kedua makan, yang ketiga keumuman rata-rata kadang ada kadang enggak itu sarana-prasarana publik misal WiFi dan lain sebagainya. Itu wajib. Kalau tidak terpenuhi itu, mereka belum boleh mengambil secara klasifikasi pekerja dari Indonesia. Indonesia. Jadi pemerintah kita good banget lah Wah, untuk luar itu. biasa. Jadi Good memang banget. tadi itu ya ada kerjasama, terus kemudian ada standar-standar yang kemudian Iya, oleh yang pemerintah bagus. Indonesia Betul. mohon nih pemerintah Korea untuk dipenuhi. Iya, Jadi harus dipenuhi dulu ada tempat standarnya. tinggal, harus ada fasilitas makan tadi itu. Betul. Mhm Oh, mhm. seperti itu luar biasa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ke Korea nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir
mungkin nanti uangnya bakal berkurang nih karena untuk Eh, harus ngontrak, harus iya mungkin betul. bayar apa dan sebagainya. Tapi Mm-mm. ternyata perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi standar tadi itu. Jadi sudah disiapkan tempatnya dan sebagainya. Iya. Terus kemudian selain itu, kira-kira ada fasilitas lain nggak? Mungkin dari medical dan sebagainya. Karena kan kita tidak tahu nih. Karena kan Indonesia ini kan punya suhunya tropis nih, sedangkan di Korea mungkin suhunya berbeda. Iya betul. Berarti kan kita nantinya akan menyesuaikan nih tubuh kita. Nah, kira-kira Mm-mm. ada nggak fasilitas-fasilitas lain di bidang kesehatan kalau misalkan bekerja di Korea Selatan? Sebenarnya kalau dari pihak perusahaan, keseluruhan fasilitas sarana prasarananya sudah mendukung sih. Contohnya misalnya dari Kisuksa ya, Kisuksa itu apa ya, asrama. Jadi bahasa Koreanya Kisuksa asrama itu. Itu di sana sudah ada pemanas ruangan, sudah ada AC nanti ketika musim Musim panas, panas. terus ada heater ketika nanti musim dingin kita mau mandi kan. Oh, Jadi semua sudah dilengkapi, kalau nggak ada itu ya saya rasa hampir semua sudah ada lah. Kayaknya belum pernah dengar, oh nggak ada heater di Korea gitu misalnya. jadi tidak pernah ada keluhan-keluhan ya dari pekerja-pekerja di Korea Selatan bahwa yang dari Indonesia, oh Betul. saya sakit nih di sini atau oh saya kena ini nih, kena hipotermia karena kedinginan mungkin pas Oh iya. musim dingin. Sebagainya. Ada sih sebenarnya beberapa kasus tertentu, ada yang seperti itu hanya teman-teman yang baru, bukan teman-teman yang sudah Sudah di sana oh sudah lama lama. misalnya. Jadi polanya begini, misalnya teman-teman itu 1 minggu sebelum ini dapat panggilan kerja di sana. Nah ini kan posisi sekarang kita lagi panas-panasnya nih di Indonesia. Iya, Nah begitu sampai sana masuk musim dingin. musim dingin. Nah itu sudah pasti ada aklimatisasi tubuh yang belum bisa menyesuaikan. Iya benar banget. Akhirnya kadang suka mimisan, Hmm. tangan pecah-pecah, bibir pecah-pecah, ya mungkin seperti itulah. Cuman itu bukan kategori yang menakutkan ya, kayaknya biasa aja lah kalau di sana. Apalagi dengan Gitu. tekad yang kuat pengen kerja di sana dan udah sampai sana, masa iya kalah hanya dengan tangan yang Iya pecah, bibir yang pecah-pecah. betul. Pasti ini memang apa ya, lagi penyesuaian, Iya, tubuhnya lagi penyesuaian. Jadi sip. tuh teman-teman ya, kalau saya aja tertarik pasti teman-teman juga tertarik dengan gaji yang besar, fasilitas yang luar biasa dan nggak menutup kemungkinan kita itu nanti bisa sekalian berlibur ya. Iya Kira-kira bisa betul. nggak sih kan tadi mungkin bekerja tuh hanya 1, 2, 3, 4, 5 hari atau mungkin 6 hari masih ada senggang waktu untuk kita bisa menikmati liburan Iya. ya. Tuh, jadi bekerja sambil liburan juga nih kayaknya Korea Iya, Selatan. teman-teman saya rasa satu kewajiban ya kalau untuk Satu liburan ya. kewajiban Iya. malahan. Jadi kita kerja di sana capek, ya hiburan kita cuma liburan itu. Gitu. Dan ini aji mumpung ya kategorinya. Aji Karena mumpung. kita sudah ada di Korea, ya kita nikmatin apa aja fasilitas liburan yang ada di sana, misalnya kayak Everland, terus kita main ski di sana. Di Wah, Indonesia kita main ski di mana? Nggak ada. nah, Gitu. bener-bener wah. Terus ini informasi penting nih kawan-kawan. Sebenarnya informasi ini mungkin hanya sebatas literasi pemikiran ya. Agar kawan-kawan mungkin secara ilmu lebih banyak eh, pengetahuan lah. Jadi teman-teman, peluang untuk bisa kerja di sana itu kalau dihitung dari standar yang sekarang, itu sebenarnya tinggi sekali, tinggi sekali. Hanya memang butuh ketekatan lebih. Nah, ini saya kasih simulasi, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin kerja di sana, anggaplah kalau harus butuh waktu 2 tahun untuk kerja di Korea dan kita baru sampai ke sana. Lalu kita hitung hasil kita dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, persentase hasil kita ketika kita hitung per bulan, anggaplah kita bisa nabung di angka 20 juta aja lah ya, per bulan. Per bulan 20 juta. Kalau dihitung 1 tahun berarti ada kurang lebih sekitar 20. 240 jutaan lah ya. Nah itu kalau kita aplikasikan untuk bikin rumah misalnya, bisa nggak kira-kira? Bisa. Sangat bisa ya. Nah beda cerita manakala teman-teman mengaplikasikan waktunya untuk kerja di Indonesia. Bukan berarti kami meremehkan Indonesia, tapi kita mencoba untuk apa ya, memberi data real lah terkait informasi tersebut. Jika teman-teman aplikasikan waktu tersebut selama 5 tahun di Indonesia, kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun bisa nggak bikin rumah?
Mungkin kalau dia bekerja di perusahaan yang besar mungkin bisa nih. Nah, Tapi kalau melihat apa namanya, tempat bekerja di Indonesia yang masih minim ini, mungkin iya, 5 tahun kurang, iya betul. Jadi masih butuh 10 tahunan. betul, keumuman rata-rata teman-teman yang ada di lingkungan, ya kita bisa baca lah. Kita bisa baca kira-kira mereka itu bisa bikin rumah, bisa bikin unit usaha di usia berapa. Nah, Korea itu bagian dari salah satu solusi transformasi lah, solusi perubahan. Bahwa ketika kita punya goal besar di usia 25 atau 26 tahun, yang pengen sudah punya rumah, pengen punya unit bisnis usaha, pengen punya aset jangka panjang dan lain sebagainya, mungkin salah satunya Korea solusinya. Begitu kawan-kawan. Luar biasa tuh ya teman-teman. Jadi berarti kalau misalkan bekerja di Korea Selatan itu memang ada kontrak waktunya ya? Iya betul. Ada kontrak waktunya kisaran 2 tahun tadi ya? 2 tahun sampai atau Kontraknya itu 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 Iya, bulan? itu kontrak maksimum di periode pertama. Jadi ada 2 periode kontrak gitu. Jadi pertama 4 tahun 10 bulan, nanti kalau dia mau manjang lagi itu 4 tahun 10 bulan lagi. Hanya kalau di Korea itu standar kontrak yang kita ikutin itu bergantung dengan kita mau ngambil berapa gitu. Misalnya contohnya kita udahlah pengen ngambil 8 bulan aja lah misalnya. Jadi cuman pengen nyari modal. Setelah 8 bulan pulang, nah kita tidak ada potongan administrasi yang dibayarkan ke siapapun dan dimanapun, manakala kita ada potongan, ada apa ya, semacam memutus kontrak secara sepihak lah, gitu. Jadi tidak ada. Terserah kita 2 bulan Jadi oke, 4 bulan oke, 4 tahun juga oke. menyesuaikan dengan diri kita ya? Iya, kemampuan kita dan kemauan kita. Kemampuan dan kemauan Iya, kita. Nah, betul, kalau untuk bicara kerja ke Korea ini tentu butuh biaya kan ya. betul. Nah, kira-kira berapa sih biaya yang mungkin harus disiapkan nih untuk bisa bekerja di Korea Selatan? Nah, ini kalau untuk di tempat kami ya, kalau biaya itu kan sebenarnya, keumuman rata-rata lembaga kursus itu kan beda-beda. Nah, ini saya jelaskan di tempat kami. Di tempat kami itu ada 2 paket untuk bisa kerja di sana. Yang pertama ngambil paket, bahasa, terus yang kedua ngambil paket full service. Nah, keumuman rata-rata teman-teman di tempat kami itu, mereka pertama ngambil paket bahasa. Jadi belajar bahasa itu kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 Nah, bulan. berikutnya, eee, dari 6 bulan itu pembiayaannya hanya 6 juta. Biayanya 6 juta. Terus mereka nanti ketika ikut ujian dan dinyatakan lulus, ada semacam reward untuk mereka, eee, pembiayaannya itu tidak lebih dari 30 juta. Mulai dari proses, eee, ujian, pembiayaan pendidikan, dan proses pemberangkatan. Nah, itu cuman bagi teman-teman yang proses belajarnya harus lebih dari 4 bulan, ada beberapa biaya-biaya tambahan, seperti itu. Jadi kurang lebih 30 juta ya. Ya kurang lebih sekitar 30, itu situasional bagi teman-teman yang standar kecerdasannya oke lah, Standar gitu. kecerdasannya oke. Jadi buat yang memang sudah memiliki kompetensi juga nih, mungkin kurang Hmm, lebih 30 juta seperti itu. Dan terus kemudian nih tentang nanti kondisi di sana nih. Kondisi di Korea Selatan. Mungkin kita banyak ceritain tentang Korea Selatannya ya. iya betul. Karena kan orang yang pengen bekerja ke sana tentu harus tahu nih gimana kondisi lingkungannya dan sebagainya. Apakah kita Sip, nanti tinggal di area pabrik atau mungkin di area perusahaan atau mungkin iya, kita nanti berdampingan dengan masyarakat di iya. sana. Terus bagaimana dengan makanan dan sebagainya. Mungkin bisa Mhm. diceritain. Nah, secara umum teman-teman yang sudah kerja di sana, memang ada 2 fasilitas sarana-prasarana yang dipersiapkan oleh pihak pabrik. Yang pertama, mulai dari tempat tinggal nih. Ada yang memang berdampingan dengan pabrik, tapi ada juga yang tinggalnya di apartemen, karena pihak pabrik itu tidak semua punya asrama, Wah, gitu. Nah, apartemen nih. berikutnya teman-teman, sebenarnya tadi yang pertanyaan, yang pas waktu saya jelaskan tadi itu ada beberapa hal yang
belum selesai. Kalau teman-teman tinggal di apartemen atau tinggal di asrama, ada potongan pembiayaan, Ada potongan. beberapa potongan pembiayaan tapi tidak banyak dan sangat wajar misalnya seperti kita mau masak, itu kan butuh gas, uang kebersihan. Nah, itu ada potongannya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi tempat tinggal tetap disiapkan perusahaan, namun kayak tambahannya Heeh. kayak Kita gas dan sebagainya itu karena kebutuhan kita ya. iya Jadi karena kebutuhan kita kita, sendiri kita yang sendiri yang mengeluarkan gitu nah, sih. seperti itu. Mhm Wah, mhm. terus kemudian berarti kalau misalkan di apartemen berarti berinteraksi juga nih dengan warga lokal yang tinggal di Wah, apartemen tuh? pasti, sudah pasti. Pasti. Kita itu 1 kali 24 jam sudah pasti nanti bakal berinteraksi dengan orang Korea langsung. Terus juga dari segi makanan tadi ya, Iya, kita segi bahas makanan, ya bener banget. makanan ya. Kultur makanan di sana itu sebenarnya kita nggak cocok. Kita nggak cocok. Yes, Kenapa? karena hampir rata-rata makanan di sana itu mengutamakan kualitasnya dulu bukan rasa. Kalau di Lebih ke tempat kita kan kualitas. kalau enak mau itu sehat nggak sehat hantam. Hantam. Iya. Yes, ya kan? Iya Nah, bener kalau di banget. sana rasa itu nomor 2. Yang penting sehat dulu. Makanya ada Oh, yang utama. kimchi. Ada lagi apa ya? Walah banyak lah pokoknya di sana. Yang penting bukan soju ya kawan-kawan ya. Soju. Ya ini banyak yang mungkin pasti tahu tentang Korea Selatan itu adalah sojunya ya. Iya. Soju. Kalau di Ngeri Indonesia ngeri. mungkin kita bisa bilang itu seperti apa? Seperti salah satu minuman-minuman yang difermentasikan ya? Iya betul. Itu sebenarnya kalau bagi muslim ya itu sudah kategori haram loh kawan-kawan. Jadi harus dalam tanda kutip dijauhi. Nah Tuh. itu, jadi kalau kita sudah bekerja di Korea Selatan tuh memang harus selektif juga ya untuk Yes, makanan. Jangan sampai yes. kita karena penasaran jadi coba-coba. Nanti akhirnya Nah. keterusan. Nah ini yang bisa mengakibatkan tabungan yang harusnya bisa bikin rumah, Mhm, nah mhm. habis semuanya. Heeh. Tuh. Jadi Betul teman-teman, betul ah, betul. jadi memang juga pasti ada ya, pasti ada nih di planning dari Indonesia sudah di Iya, planning bakal, oh nanti saya ke Korea Selatan, nanti bakal punya tabungan sekian. Ternyata yes. pulang-pulang malah gagal. Karena Banyak. tadi itu, karena ternyata justru malah terperdaya di sana. Saking Betul. merasa punya, wah tabungan masih penuh, bisa beli ini, bisa kemana-mana dan Iya, sebagainya. Justru malah pekerjaan tidak dipikirkan, hasil tidak dipikirkan, malah liburan-liburan asik-asikan aja. iya Nah ini betul. Mhm. memang ada Dan sisi-sisi dan seperti itu. itu Mas, itu Gimana? PR besar kita. Ah, PR besar kita bahwa kenapa teman-teman yang bekerja di luar negeri itu keberhasilan mereka ketika sudah selesai kontrak, ketika dia pulang ke rumah itu hanya di angka 20-30%. Karena apa? Yang saya lihat ya kondisinya yang pertama terkait dengan konsep halalan thayyiban ya mungkin ya. Kita sebagai muslim misalnya, Iya. kita sebagai muslim bahwa konsep itu memang harus dipenuhi secara syariat. Konsep halalan thayyiban itu kita bisa gambarkan begini di Korea. Bahwa di Korea kita adalah bekerja benar, halal, kita kerja di sana. Real kerjanya. Nah, thayyibannya itu cara mengeluarkan rezeki tersebut seharusnya dengan cara yang benar dan baik, tapi lebih kepada cara yang Mudorot. tidak disyariatkan oleh agama. Misalnya tentunya ke tempat norebang. Norebang itu Apa karaoke. itu? Oh karaoke. Nah, Waduh. ke tempat Jangan bar. dikasih tahu ini harusnya nanti Iya. disensor ya. Jadi biar Terus nggak penasaran ya kan. ada lagi rumah kaca. Rumah kaca apa itu? Rumah prostitusi, Mas. Oh, Widih. jangan pernah tanya-tanya ya tentang Nah, rumah kaca. Ada Hati-hati. lagi yang bahkan di Indonesia dan di Korea itu sekarang lagi digandrungi. Tahu nggak? Apa itu? Slot. Slot. Nah, ini Nah, itu berat itu. Ketika konsep rezeki tersebut tidak sebanding atau tidak berbanding dengan standar syariat yang berjalan, ya tinggal tunggu waktu. Mau di Indonesia ataupun di Korea, kalau uang tersebut diaplikasikan di tempat-tempat yang kira-kira nggak bagus ya selesailah mereka. benar banget. Aduh. Tadi ngomongin slot ini juga, saya kepikiran nih teman-teman nanti kalau misalkan bekerja di luar negeri merasa punya uang banyak, coba aja cuma dikit Iya misalkan. betul. Nah itu yang betul. bisa buat makin akhirnya tabungannya habis. Selesai pokoknya, Nah, selesai. Kalau sudah kasihan masuk nih. ke zona itu selesai. Berarti jangan pernah coba-coba walaupun itu hanya sedikit ya. Betul.
Betul. Ya, pokoknya kalau sampai di sana jangan sampai tanya-tanya lah, jangan Mhm. jangan sampai penasaran ya. Apalagi ke rumah kaca tadi tuh ya, jangan penasaran. Nah, itu. Aduh, Berat berat berat. berat 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 berat. Dan untuk nih kan saya Muslim misalkan, saya ingin bekerja ke Korea Selatan, sedangkan Korea Selatan itu kan bukan negara komunitas Muslim ya. Betul. Kira-kira di sana nih ada nggak sih komunitas-komunitas Mhm. Muslim juga atau mungkin ada juga nggak tempat ibadah yang Mhm. mencukupi untuk kebutuhan ibadah? Iya, betul. Nah, ini yang menarik nih kawan-kawan. Jadi, saya jelaskan ya, Komihwa itu adalah sebenarnya kepanjangan dari Komunitas Muslim Indonesia Kota Hwasong. Jadi, ada Oh, salah satu kota di Korea namanya Hwasong. Nah, was. saya dulu 2014 perkembangan Islam di sana, khusus orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, itu bisa membangun masjid baik permanen atau sewa, itu kurang lebih sekitar 42. 42 42 masjid atau masjid. dan sekarang update informasi terbaru kurang lebih sekitar 68 kalau nggak salah. 68 masjid. Iya, dan budaya orang-orang di sana sekarang terkait dengan mungkin informasi Islam ya, orang muslim di sana, itu hampir rata-rata teman-teman di sana sudah tahu semua. Jadi terkait dengan kegiatan peribadahan kita, saya rasa tidak ada sama sekali kesulitan sekarang. Karena mereka udah paham. Beda cerita dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu karena memang kita itu mengawali lah istilahnya gitu. Jadi syiar kita itu sholat di sebelah masjid, di sebelah tempat kerja, di sebelah mesin, lalu orang Korea yang nggak tahu, mereka langsung datang di Lewat-lewat depan aja. kita nih, depan kita. Kerja kerja Ngapain kamu ngapain, gitu, sampai segitunya. Nah, baru setelah selesai sholat, kita jelaskan bahwa kita orang muslim, ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah dalam satu hari 5 kali. Nah, kebutuhan itu sekarang untuk teman-teman di sana, saya rasa untuk sholat tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah ya. Berarti Yes. memang sudah ada tempatnya kemudian ya, Iya, sudah betul. disiapkan. Tadi saya lupa tanya nih. Kan kalau kita kerja itu ada jam-jamnya nggak, ada shift-shiftnya nggak? Iya, Dan betul. berapa lama kita harus kerja? Kan kalau waktu ibadah itu kan memang ada di waktu siang, terus kemudian waktu sore, di asar, terus kemudian ada maghrib. Nah, itu seperti apa? Secara umum dibagi jadi 2 di sana. Dua Jadi shift. ada 2 shift. Dua shift. Jadi shift yang dapat shift pagi, ada pabrik yang dapat cuman dia tidak ada kerja malam ya. Shift pagi kan berarti dia satu shift kategorinya. Itu bekerja di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 8 sampai Itu 5. dalam 1 minggu kerja 5 hari. Itu keumuman rata-rata. Jadi Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 9 jam ya. Itu yang satu kan istirahat dari jam 1 sampai jam Oh, ada jam waktu 12 sampai istirahatnya. jam 1 kan istirahat. Terus berikutnya biasanya ada kewajiban beban untuk lembur selama 2 jam. Jadi biasanya selesai dari jam 6 masuk lagi, anggaplah misalnya jam-jam 8 atau jam setengah 9 baru keluar dari pabrik, selesai. Nah, nanti berikutnya kalau seumpamanya ada 2 shift, berarti shift pagi sama shift malam. Nah, itu yang duitnya gede, Mas. Oh, Tuh. gedean shift malam duitnya. Yes. Wah. Yes. Ada uang malam bekerja lah kalau di sana, Ada itu ada uang malam tambahan. bekerja. Nah, itu sama. Biasanya kalau ada shift pagi dan shift malam, dalam satu hari pasti 12 jam bekerja. Kalau berangkat dari jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Begitu sebaliknya. Kalau berangkat jam 8 malam, pulang jam 8 pagi. Tapi duitnya bisa sampai 40 JT, Bos. 40 juta? Yes. Wah. Ini informasi ini berlaku bagi kalian yang suka begadang ya. Ini keren banget nih. Jadi kalau daripada begadang kalian cuma nyanyi-nyanyi ya, cuman nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, main game, aduh. Sayang banget, mending begadangnya di pabrik di Korea Selatan. Yes. Jadi dapat uangnya bisa sampai 40 juta. Wah, luar biasa. Iya. Mantap. Saya juga suka begadang sih. Cuman begadangnya di alam mimpi. Sama aja berarti tidur ya. Begadang saya di mimpi itu saya merancang semuanya gitu, saya begadang. Merancang plan ya, Mas. Iya, merancang plan. Oke, terus kemudian tadi berkaitan dengan pekerjaan tuh kurang lebih ya
8 sampai 9 jam ya dalam Iya sehari betul. dan 5 hari ya Iya, di Senin Korea sampai Selatan. Jumat. Terus kemudian ada 2 shift ya. Dan itu Iya. berlaku memang di semua perusahaan seperti itu ya, di semua Iya. bidang? Jadi standarnya memang peraturan dari negara begitu. Oh, Nah, kalau mau hari Sabtu atau hari Minggu kerja, itu kategorinya udah lembur mereka. tapi perusahaan memang tetap bergerak di hari Sabtu dan Minggu? Tergantung ramai dan tidaknya perusahaan. Oh, seperti itu. Jadi nanti kalau perusahaan itu ramai, itu sudah pasti wajib kita masuk, Hmm. gitu. Cuman, itu situasional ya, Mas, ya. Kalau kita ada kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya kita pengen ketemu sama saudara yang baru datang, nah kita izin nggak apa-apa, Oh, nggak seperti itu. masalah. Jadi sifatnya situasional lah. Dan nih satu lagi, untuk nih misalkan, eee, saya bekerja nih, kalau kan tadi bebas ya sesuai dengan keinginan kita, tapi Iya. kan tentu itu, ada kontrak yang memang sudah kita setujui. Mhm. Kalau tiba-tiba misalkan kita kontrak 2 tahun, terus kemudian di pertengahan tahun tuh kemudian ada sesuatu yang harus membuat kita pulang nih ke Mhm Indonesia mhm. mendadak. Itu kira-kira gimana perizinannya? Kan ini kan antar 2 negara nih Iya. soalnya. Tidak ada masalah, Tidak ada tidak ada masalah. masalah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pemutusan kontrak secara sepihak pemutusan kontrak secara sepihak, itu tidak ada hal yang perlu dibayarkan Berarti tidak ada penalti, tidak heeh, ada dengan denda. siapapun atau dengan instansi apapun. Jadi selama kita pengen pulang, kita beli tiket, kita ngomong sama pihak perusahaan bahwa, "Saya sudah tidak sanggup untuk bekerja, ini tiket kepulangan saya, mohon izin, mohon maaf, saya selesai kontrak." Sudah, selesai. Seperti itu, semudah itu? Semudah itu, memang Semudah semudah itu. itu, Kalau hanya gitu. untuk izin pulang selama seminggu gitu? Nah sebenarnya gini, secara perhitungan teman-teman yang kerja di sana dalam 1 tahun, Dalam 1 tahun. ada namanya libur selama 12 hari. Jadi dalam 1 bulan, kita dikasih Yonca itu apa ya kalau di sini itu libur 1 hari lah selama 1 bulan. Nah kalau 1 tahun kan 12 hari nih. Mhm. Nah itu sebenarnya boleh dipakai untuk pulang ke Indonesia. Boleh digabungkan ya? Iya, Berarti ya? digabungkan selama berarti kan ada 12 12 hari, hari. kita pakai buat pulang. Cuman, eee, kenapa teman-teman itu pengennya pulang setelah 3 tahun? Karena uang kepulangan itu tidak digantikan sama pihak perusahaan, jadi kita Oh, beli bayar sendiri, sendiri? betul. Tiketnya, Nah iya, bolak-balik dan sebagainya? jadi perhitungannya begini, Mmm. tiket pulang pergi, anggaplah misalnya 20 juta misalnya. Mmm. Belum gaji kita selama 2 minggu pasti kepotong misalnya anggaplah 15 juta Iya misalnya ya. iya. Terus selama di Indonesia pasti Pasti mengeluarkan lagi kan? iya, Keluarga dateng, jelas harus jelas nyangoni paling ini, tidak ngasih ini heeh, dan sebagainya. minimal boros-borosnya kita ya itu 10 juta pasti 10 keluar itu. juta pasti keluar. Jadi dalam 2 minggu kita habis kurang lebih sekitar 50 juta Juta. misalnya. Sayang, Sayang banget lebih ya. baik kita aplikasikan di 3 tahun setelahnya, gitu Mmm. baru pulang. Atau kita selesaikan kontrak sekalian, Selesai kontrak 4 sekalian tahun baru 10 pulang bulan, sepuasnya nih baru pulang. pulang sepuasnya. Iya, aduh luar Good. biasa banget. Oke deh, ini yang terakhir deh nih pesannya kira-kira apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman yang di rumah? Mungkin bisa kasih pesan, semangat, atau motivasi buat teman-teman yang, masih ragu-ragu nih mungkin untuk bekerja di luar negeri khususnya di Korea Mhm. Selatan. Nah, Jadi teman-teman bagi yang pengen kerja di Korea Selatan, yang pertama cari informasi terbaru terkait proses kerja di sana. Sebanyak-banyaknya, baik di TikTok, Instagram, atau lain sebagainya. Yang kedua, cari lembaga yang mungkin kompeten ya. Banyak lembaga khususnya di Lampung ya, yang mungkin di wilayah daerah itu banyak, tapi yang kompeten pasti jarang. Berikutnya, cari lembaga yang secara standar pembiayaan lebih ringan. Berikutnya, kawan-kawan, ini yang paling penting nih kawan-kawan yang mau proses ke Korea, bahwa sekali lagi saya ingatkan terkait goal. Kawan-kawan, apa goalnya? Di usia 25-26 tahun. Anggaplah teman-teman yang baru lulus dari sini ya, mereka di usia 18 tahun atau 19 tahun, bahwa ketika mereka punya goal besar di usia 25-26, pengen punya unit bisnis, rumah, dan lain sebagainya, saya rasa Korea menjadi pilihan yang baik untuk meraih goal tersebut.
Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika mereka berproses, anggaplah proses itu butuh waktu 2 tahun atau 3 tahun lah misalnya. Saya rasa itu waktu yang sebesar untuk meraih goal tersebut. Dibandingkan ketika mereka mengaplikasikan waktu tersebut di Indonesia. Bahwa mohon maaf saya sangat miris ya saat ini ya. Kita bisa lihat di lingkungan kita masing-masing di usia 25 atau 26 tahun kita lihat tetangga kita. Goal besarnya apa? Kadang-kadang hanya sebatas bisa beli motor itu pun kredit. Makanya terjadi sebuah transformasi atau pergeseran mungkin usia nikah lah. Kalau zaman saya dulu orang-orang di usia 24, 25, 26 itu udah siap nikah loh. Sudah siap nikah ya. Kalau sekarang itu mereka masih sibuk mencari Modal, duit. tabungan. Iya, tabungan. Gitu. Ya mungkin seperti itulah kawan-kawan. Ya itu ya, jadi pesan-pesannya banyak tuh. Kita memang kalau bisa nih teman-teman ya yang ada di rumah juga, kita punya targetan, punya goals yang akan kita capai di usia-usia tadi tuh ya, di usia 24 sampai 26 tahun. Jangan sampai kita di usia-usia itu justru malah masih santai-santai atau masih Betul. asik-asik nikmatin kehidupan dunia yang Iya. terus melenakan ini. Aduh, luar biasa nih pembahasan kita jadi unsur-unsur yang lain ya. Asik. Oke, mungkin ya. Mungkin segini aja nih kebersamaan kita ya. Siap. Soalnya waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang, waktunya kita untuk istirahat Nggak ya. kerasa ya. Terima kasih nih untuk kesediaannya berbagi pengalamannya, berbagi Siap. informasinya berkaitan dengan Korea Selatan. Juga buat teman-teman yang di rumah, kalau misalkan masih ingin bertanya nih berkaitan dengan Korea Selatan tentang pekerjaan atau mungkin bidang-bidang lain dan Betul. sebagainya, bisa tulis aja di kolom komentar dan nantinya kita akan bahas di video yang selanjutnya. Tuh. Ya terima kasih Pak Anton atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada teman-teman juga. Sama-sama. Sampai berjumpa di podcast kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.